Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Adelina dengan RP terakhir 109. Kemudian diikuti rekan saya Gaiska dengan RP terakhir 051. Kemudian Hasna dengan RP terakhir 095 dan terakhir adalah Zita dengan RP terakhir 113. Kami dari kelompok etilen. Selanjutnya saya akan memaparkan topik pembahasan kami pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama nilai ekonomi etilen dari industri, kemudian yang kedua adalah kegunaan dan penggunaan etilen, dan ketiga adalah peran etilen dalam proses industri. Pertama, saya akan memaparkan mengenai persebaran produksi etilen secara dunia. Saya ketahui bahwa dari globaldata.com diketahui bahwa negara Korea Selatan merupakan pengekspor nomor 1 etilen secara mendunia. Pada tahun 2021, Korea Selatan telah mengekspor lebih dari 1,18 juta metrik ton hidrokarbon dengan nilai hampir mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kedua, diikuti oleh Netherlands atau yang kita kenal sebagai Belanda, yang telah mengekspor 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pada tahun itu juga diketahui bahwa Cina merupakan negara yang top nomor 1 mengimpor etilen dengan nilai impor mencapai 2,2, hampir mencapai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, nilai ekonomi etilen dari industri. Di sini saya paparkan data grafis berupa diagram batang, bahwa diketahui setiap tahunnya permintaan dan produksi dari kapasitas etilen ini semakin meningkat tiap tahunnya. Dari 2015 hingga 2022 yang dicatat di sini, dan diketahui pada tahun 2019, permintaan global etilen ini mencapai 164 juta ton, dengan kapasitasnya yaitu 187 juta ton. Dan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat sebanyak 2,4%, dengan permintaannya itu mencapai 168 juta ton dengan kapasitasnya 196 juta ton. Diketahui bahwa etilen ini merupakan petrokimia yang paling banyak diproduksi secara mendunia, dengan mayoritas outputnya itu digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan polietilen. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa output dari etilen ini. Dan diketahui di sini, pada 2021, polietilen ini tercatat telah diproduksi sebanyak 54%, diikuti oleh ethylene oxide, ethylene dichloride, dan etil benzin serta lainnya. Kemudian pada 2035 diperkirakan bahwa produksi etilen ini akan meningkat sebanyak 1%, yang mencapai 55%, dan diikuti oleh output lainnya. Dan dari sini kita ketahui bahwa kemungkinan pada 2035 permintaan dari etilen ini akan mencapai sekitar berjuta-juta ton dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu diketahui di sini untuk market size-nya pada 2022 itu mencapai 223,86 juta ton per tahunnya. Hampir tidak jauh berbeda dengan diagram batang yang sebelumnya, dengan nilai pertumbuhan per tahunnya diperkirakan sebanyak lebih dari 6%. Dan perkiraan periode tahun itu adalah 2022 hingga 2027 dengan melihat pada periode-periode tahun sebelumnya itu 2017-2021. Ya, kita ketahui bahwa planning dari companies atau perusahaan-perusahaan di luar sana atau yang memproduksi etilen ini semakin banyak ke depannya, seperti salah satu planning itu Shandong Yulong Petrokimia Lungko Ethylene Plant 1 dan lainnya yang telah saya paparkan di sini. Dengan key regions-nya itu merupakan negara Asia, Middle East, North America, former Soviet Union, South America, Europe, Afrika, and Oceania. Negara-negara yang terdapat dalam benua-benua tersebut. Dan dalam berbagai negara yang terdapat di benua-benua ini, terdapat perusahaan-perusahaan seperti Dow Chemical Co., Saudi Basic Industries Corp., China Petrochemical Corp., ExxonMobil Corp. Baik, untuk selanjutnya adalah kegunaan dari etilen. Kegunaan etilen yang pertama adalah untuk sterilisasi alat medis. Etilen oksida digunakan sebagai agen sterilisasi untuk peralatan medis seperti instrumen bedah, jarum, dan injeksi hipodermik. Etilen oksida juga digunakan untuk mensterilisasikan peralatan laboratorium, instrumen gigi, instrumen kedokteran hewan, termometer,
pakaian bedah, atau peralatan P3K. Etilen oksida adalah kasus sterilisasi bahan-bahan tertentu yang peka terhadap panas dan radiasi, serta beberapa instrumen dan perangkat yang memerlukan sterilisasi di lokasi penggunaan di rumah sakit. Untuk kegunaan yang kedua adalah etilen glikol sebagai zat anti beku, di mana etilen glikol ini memiliki sifat anti beku karena titik-titiknya yang sangat kecil. Etilen glikol juga bisa bercampur dengan air biasa. Dengan penambahan zat tersebut, titik beku air radiator menurun sehingga air tidak mudah membeku. Untuk selanjutnya adalah kegunaan etilen sebagai pematangan buah. Etilen merupakan satu-satunya hormon tumbuhan yang berbentuk gas, tidak berwarna, dan berbau seperti eter. Etilen dihasilkan oleh ruas-ruas batang buah yang matang dan jaringan yang menua, misalnya daun-daun yang gugur. Ketika suatu buah yang hampir masak didekatkan atau diletakkan dalam suatu wadah, maka buah yang masak akan mempengaruhi atau mempercepat proses pematangan buah lain di sekitarnya. Untuk yang keempat, kegunaan etilen sebagai resin. Resin ini biasanya digunakan pada kerajinan ataupun aksesoris lainnya. Yang terakhir adalah kegunaan etilen sebagai pembuatan plastik. Dalam dunia industri, etilen glikol diandalkan sebagai komponen utama untuk memproduksi serat film dan plastik. Senyawa ini merupakan komponen utama dalam pembuatan PET yang umum digunakan sebagai bahan baku pembuatan botol plastik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berbagai manfaat dari etilen tersebut, maka timbullah beberapa permintaan dari berbagai perusahaan di berbagai negara untuk mengolah etilen tersebut. Sebut saja seperti Amerika Serikat yang menjadi negara dengan demand tertinggi untuk senyawa etilena. Nah, untuk memenuhi permintaan tersebut, Amerika Serikat sendiri telah berusaha untuk memproduksi etilena dalam negaranya. Seperti pada beberapa perusahaan yang menghasilkan ribuan ton etilena, seperti ExxonMobil Chemical, Dow, Formosa Plastic USA, Chevron Phillips Chemical, dan Ineos Olefin and Polymers USA, dan berbagai perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian apabila diakumulasi, berdasarkan data yang dimiliki oleh statista.com, pada tahun 2019, Amerika Serikat berhasil memproduksi senyawa etilena sebesar 31.350 ton. Nah, kemudian dari Amerika Serikat sebagai pemegang nilai tertinggi, angka tertinggi untuk demand dari etilena, disusul kemudian dengan negara Cina pada peringkat kedua, Saudi Arabia pada peringkat ketiga, Korea Selatan pada peringkat keempat, dan India pada peringkat kelima. Nah, dari pembahasan sebelumnya, yaitu penggunaan etilen dibagi menjadi dua, yaitu sebagai monomer yang diolah sebagai polimer dan sebagai bahan baku pembuatan senyawa 2 karbon. Untuk yang pertama yaitu polimerisasi dari etilen itu sendiri dalam industri, digunakan untuk produksi film kemasan, pelapis kawat, dan botol. Jadi ketika polimerisasi itu ada dua kondisi di mana dilakukan pada tekanan dan suhu yang tinggi, itu disebut dengan polyethylene densitas rendah, dan dilakukan pada kondisi katalitik Ziegler-Natta, di mana disebutnya sebagai polyethylene densitas tinggi. Untuk yang kedua yaitu etilen dalam bentuk monomer, di mana etilen dalam bentuk monomer ini dia berfungsi sebagai pembentukan alpha-olefin linear atau oligomer, di mana katalis oligomerisasi ini mirip dengan katalis polimerisasi Ziegler-Natta. Alpha-olefin linear ini dia memiliki sejumlah aplikasi, termasuk pembuatan polyethylene densitas rendah linear. Untuk selanjutnya yaitu ada etilen untuk bahan baku pembuatan senyawa 2 karbon seperti etanol, digunakan untuk alkohol industri. Etilen oksida dikonversi sebagai etilen glikol untuk anti beku, serat, serta film polyester. Untuk selanjutnya yaitu ada asetaldehida dikonversi menjadi asam asetat, vinil klorida dikonversi menjadi polivinil klorida, dan etilen yang bergabung dengan benzena akan membentuk etilbenzena yang akan mengalami proses dehidrogenasi menjadi stirena, di mana stirena tersebut digunakan dalam produksi plastik dan karet sintetis. Berikut adalah reaksi yang terjadi untuk pembentukan alpha-olefin linear. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.